Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko. Pekerjaan saya setiap hari adalah tukang bubur ayam Ojo Lali. Jam 6 sampai jam 10 pagi di Kampung Tajur di Desa Pemenggarsari di RT 6 di tepi Jalan Desa, Kecamatan Parung. YouTuber tertua di semesta. Semalam jam 1 malam saya terbangun, dibangunkan oleh Allah dan muncul di HP itu wawancara Refli Harun dengan Eros Jarot ya. Saya seharusnya bangun jam 3, tapi ini kok Allah bangunkan jam 1 malam. Dan terus saya menikmati wawancara Eros Jarot yang di situ tampak dia mengangguk teman baiknya Prabowo, dan setelah menutup dan saya mau meneruskan tidur lagi dan nanti bangun jam 3 saya terpaksa harus mengubah pandangan saya terhadap Prabowo ya. Ternyata kalau menyimak ya, harapan-harapan atau satu peluang-peluang yang masih bisa dititipkan atau harapan yang masih dititipkan ke Prabowo, setidak-tidaknya menurut Eros Jarot sebagai temannya, saya jadi punya pandangan tampaknya Prabowo memang betul. Menurut saya dia pura-pura ya, tunduk di awal-awal terhadap seluruh keinginan Jokowi demi dia merebut dulu kekuasaan sebagai presiden sampai dia dilantik 20 Oktober. Dan tampaknya dia memang seorang ahli strategi ya. Ketika dia mengejutkan umat Islam, dia bergabung ya, tahun 2019 sejak dia dikalahkan ya, di Mahkamah Konstitusi. Dan waktu pengumuman Mahkamah Konstitusi 2019 saya ada di depan kantor Mahkamah Konstitusi bersama ibu-ibu, emak-emak yang duduk di jalan raya itu dekat patung kuda. Saya meliput dan saya disalami banyak orang waktu itu karena saya pakai baju biru dan juga peci jaring yang putih yang menjadi merek waktu saya muncul sebagai tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta, dan ngomong konten-konten tentang politik. Dan kemudian ya tentu saya waktu itu ngeblok ke Prabowo, ada 100 kurang lebih video yang saya produksi untuk mendukung Prabowo yang kemudian dia kalah. Tetapi tentu orang mencap dia sebagai pengkhianat karena dia menerima tawaran Jokowi yang menjadi presiden periode kedua untuk bergabung, dan dia diberi kursi menteri pertahanan. Umat Islam terbelah, tentu saja terbelah karena kecewa dengan tindakan Prabowo, termasuk saya kecewa. Tetapi sekarang saya harus membuka pintu-pintu harapan itu, dan pintu harapan itu di depannya ada Prabowo. Apalagi ketika ada informasi dari Refli Harun, seluruh orang-orang Gerindra mulai menguasai BUMN dan komisaris utama di BUMN, orang-orang Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo. Tampaknya itu satu sinyal positif kalau dalam perspektif Refli Harun. Tetapi Eros Jarot yang menciptakan film Cut Nyak dan kaset yang sangat terkenal tahun 77 ya, Badai Pasti Berlalu itu, dan saya punya kasetnya dulu waktu umur saya masih 16. Eros Jarot punya satu perspektif lain, itu caranya Jokowi untuk meminggirkan atau menyingkirkan orang-orang Jokowi secara bertahap ya, pengaruh-pengaruh atau bayang-bayang Jokowi di seluruh BUMN
Dan tampaknya Prabowo sudah kembali ke jati dirinya, kira-kira begitu kalau dalam perspektif Eros Jarot. Dan dia berharap Jokowi Prabowo itu akan mewariskan legasi yang keluar dari bayang-bayang Jokowi, karena dia juga tidak ingin mungkin meninggalkan stigma bahwa ayahnya Sumitro Jaya Hadikusumo juga kan dulu dikenal sebagai tokoh PRRI yang oposisi terhadap pemerintah Soekarno. PRRI adalah Partai Perjuangan Revolusioner Republik Indonesia. Dan tampaknya akan 100 hari ke depan Kabinet Merah Putih akan memperlihatkan, sudah bisa dilihat kecenderungan Prabowo seperti apa. Dan tampaknya jejak-jejak Jokowi nanti mungkin akan mengarah pada Gibran, kira-kira begitu, meskipun itu tidak diucapkan oleh Eros Jarot. Saya melihat wawancara Refli Harun dengan Eros Jarot memiliki perspektif dan dimensi lain yang melihat Prabowo, karena posisi biasanya kan lain artikulasi. Posisi Eros Jarot bukanlah posisi sebagai oposisi terhadap Prabowo, tapi dia mengenal betul ya, sebagai kawan karibnya, sebagai kawan dekatnya seorang Prabowo, dan dia tahu dia akan menasihatinya sebagai teman ya. Masa Prabowo akan melupakan jati dirinya sebagai seorang teman dan seorang Prabowo pada aslinya. Dan itulah saya kira yang unik, yang genuine dari Eros Jarot. Dia memberikan satu perspektif baru terhadap saya, khususnya yang saya harus mengubah pandangan saya terhadap Prabowo, dan Prabowo tampaknya akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, karena beban-beban historis yang dia bikin sendiri tahun 98, juga beban-beban historis ayahnya yang ikut terlibat dalam PRRI, dan tentu akan dihapus atau akan ditorehkan sejarah emas yang baru di bawah kepemimpinan Prabowo sebagai presiden. Dan kekuasaan mutlak 100% sekarang ada di tangan Presiden Prabowo yang sudah 4 kali berjuang, dan pada kali keempat dia berhasil memetik cita-cita besarnya sebagai orang nomor 1 di Republik ini, sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya Yudi Pramuko, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada. Ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini, mungkin diterahkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. 6 Syuhada itu, ya, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Ya. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang.
lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya menjebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.